Pernahkah kau membayangkan, di tempat paling kotor dan terabaikan, Tuhan menitipkan sebuah keajaiban kecil? Sebuah tangisan lirih dari tumpukan sampah yang mengubah takdir banyak hati. Ini adalah kisah tentang kasih sayang yang ditemukan dalam luka, tentang harapan yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Berikan komentar tentang apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini. Dukunganmu sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Sore itu, matahari seperti enggan tenggelam sepenuhnya, meninggalkan semburat jingga yang redup di atas hamparan langit kusam. Udara terasa lembab dan berat, seolah membawa aroma sisa kehidupan dari tumpukan sampah yang membusuk di sepanjang jalan kecil itu. Di tengah bau anyir yang menusuk hidung, seorang bocah kecil berjalan perlahan dengan langkah berat. Namanya Dika, seorang anak pemulung berusia 12 tahun yang setiap harinya menggantungkan hidup dari barang-barang bekas yang ia temukan di antara gunungan sampah. Tubuh kurusnya dibalut kaos usang yang kebesaran, dan di punggungnya tergantung sebuah karung lusuh yang nyaris sebesar tubuhnya sendiri. Dika tidak pernah mengenal apa itu waktu luang, apalagi mainan mahal seperti anak-anak kota lain. Baginya, waktu berarti kesempatan. Kesempatan untuk mengais 1-2 kaleng bekas, botol plastik, atau kertas karton yang bisa ditukar dengan beberapa receh. Ia tahu, setiap lembar rupiah berarti tambahan sepiring nasi untuk dirinya dan ibunya di rumah. Di bawah cahaya senja yang perlahan meredup, Dika melangkah menyusuri lorong sempit yang dibatasi tembok lusuh penuh coretan. Kakinya yang telanjang sesekali menginjak benda tajam, namun ia hanya mengerang pelan, menahan rasa sakit yang sudah biasa baginya. Dunia sudah terlalu keras, bahkan untuk seorang anak kecil sepertinya. Tapi Dika tidak pernah mengeluh, karena baginya, mengeluh hanya membuang waktu dan tenaga. Hari itu, ia berniat mencari barang lebih banyak dari biasanya. Perutnya belum terisi sejak pagi, dan ia tahu ibunya di rumah pun pasti menahan lapar. Dengan tekad kuat, ia terus menyusuri jalan, mencari-cari di antara tumpukan sampah yang menjulang lebih tinggi dari tubuhnya. Matanya yang cekatan menyapu setiap sudut, berharap menemukan sesuatu yang berharga di antara sisa-sisa kehidupan orang lain yang dibuang begitu saja. Ketika Dika sampai di tumpukan sampah terbesar di daerah itu, tempat yang bahkan pemulung lain jarang dekati karena bau busuknya terlalu menyengat, ia merasa sesuatu yang aneh. Angin yang berhembus membawa suara aneh, suara yang tidak biasa terdengar di tempat seperti ini. Ia berhenti sejenak, mengerutkan dahi, mencoba memastikan. Dan di antara desau angin dan dengung lalat, ia mendengar suara lirih. Sebuah tangisan kecil, terputus-putus, hampir tidak terdengar. Suara apa itu? Bisiknya. Lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan hati-hati, Dika menapaki jalanan becek menuju sumber suara. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan menuntunnya ke sana. Ia menahan napas, lalu mulai menggeser beberapa kardus basah yang bertumpuk sembarangan. Tangannya yang kecil penuh luka mengais di antara plastik-plastik kotor dan serpihan makanan busuk. Semakin dekat ke sumber suara, semakin jelas pula tangisan itu terdengar. Ada ketakutan yang merayapi hatinya, namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Dika menyingkap sebuah kain sobek, dan di baliknya, matanya membelalak tak percaya. Di sana, di tempat yang bahkan binatang pun enggan mendekat, tergeletak sosok mungil berkulit merah. Seorang bayi, nyaris telanjang, tubuhnya bergetar menahan dingin. Kain tipis yang membungkusnya sudah basah kuyup dan kotor, nyaris tak layak disebut pelindung. Beberapa detik Dika hanya terpaku. Jiwanya bergulat antara rasa takut dan rasa iba yang membuncah di dadanya. Bayi itu menangis pelan. Tangannya mengepal, seolah meminta pertolongan. Tanpa sadar, air mata menggenang di sudut mata Dika. Ia berjongkok, mendekatkan wajahnya ke bayi itu.
Kamu kok bisa di sini? Gumamnya dengan suara bergetar. Tangannya yang gemetar perlahan mengangkat bayi itu dari tanah kotor. Bayi itu begitu ringan, begitu rapuh, seolah satu hembusan angin bisa menghanyutkannya. Tubuh mungil itu penuh lecet-lecet kecil, dan kulitnya tampak kebiruan karena kedinginan. Dalam hatinya, Dika merasa marah dan hancur sekaligus. Marah pada dunia yang begitu kejam, hancur karena melihat ketidakberdayaan makhluk sekecil itu. Ia memeluk bayi itu erat-erat di dadanya, berusaha memberikan kehangatan dengan tubuh kurusnya sendiri. "Tenang, aku di sini. Aku bakal jaga kamu," bisiknya, seperti janji yang lahir begitu saja dari dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, Dika memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan bayi ini sendirian. Dengan langkah cepat, ia berbalik arah, berlari meninggalkan tumpukan sampah, membawa keajaiban kecil itu menuju rumahnya. Di sepanjang perjalanan menuju gubuk kecil tempat tinggalnya, Dika merasa waktu berjalan lambat. Setiap tatapan orang yang ia temui terasa menusuk. Ada yang heran, ada yang mencibir, ada pula yang sekadar melihat lalu berlalu tanpa peduli. Dunia ini, pikir Dika, memang terlalu sibuk untuk memperhatikan sesuatu yang dianggap tidak penting. Tapi ia tidak peduli. Yang penting sekarang hanyalah bayi kecil di pelukannya, yang tubuhnya semakin dingin, dan tangisannya semakin melemah. Langkah Dika terhuyung, sebagian karena kelelahan, sebagian lagi karena rasa takut yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia takut bayi itu tidak bisa bertahan. Takut ibunya menolak membantu. Takut dirinya tidak cukup kuat. Tapi di tengah ketakutan itu, ada kekuatan lain yang membimbingnya. Kekuatan yang lahir dari cinta tanpa alasan. Saat akhirnya sampai di depan gubuk reot yang hanya berdinding seng karatan dan atap bocor, Dika mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ia mendorong pintu kayu yang hampir copot dari engselnya, dan masuk dengan langkah tergesa. Ibunya, Burina, yang tengah memilah barang-barang bekas, menoleh kaget. Matanya membelalak melihat anaknya pulang membawa bayi dalam kondisi seperti itu. "Dika! Astaga, dari mana kamu bawa bayi itu?" teriak Burina. Suaranya campuran antara panik dan heran. Ia bangkit dari duduknya, mendekat dengan langkah terburu-buru. Dika memeluk bayi itu lebih erat, seolah takut akan direbut. "Aku nemu di tumpukan sampah, Bu." Dia kedinginan banget. "Kasihan, Bu. Tolong, ya Bu. Kita tolong dia," pintanya. Suaranya bergetar menahan tangis. Burina terdiam, menatap lekat-lekat bayi kecil itu. Hatinya berperang antara realita hidup mereka yang keras dan bisikan nurani yang tak bisa diabaikan. Ia tahu, bahkan menghidupi dirinya dan Dika saja sudah setengah mati. Menambah satu mulut lagi untuk diberi makan rasanya seperti bunuh diri. Tapi bagaimana mungkin ia tega? Bagaimana mungkin ia memalingkan wajah dari makhluk sekecil itu? Ia menghela napas panjang, lalu perlahan mengambil bayi itu dari pelukan Dika. Dengan gerakan canggung namun lembut, ia membungkus bayi itu dengan selimut tipis yang mereka punya. "Ibu nggak tahu kita bisa apa, Kah? Tapi kalau ini kehendak Tuhan, kita usahain sebisanya," ucapnya lirih. Suaranya parau menahan gejolak emosi. Dika mengangguk cepat. Matanya berbinar meski air mata masih menetes di pipinya. Ia duduk di lantai, memandangi bayi kecil itu yang perlahan berhenti menangis, seolah merasa aman dalam dekapan baru. Malam itu, tanpa banyak kata, di sebuah sudut kecil dunia yang terlupakan, sebuah keluarga baru terlahir, bukan dari darah, tapi dari kasih sayang yang tulus dan suci. Malam itu, di bawah cahaya remang dari lampu minyak kecil, suasana di dalam gubuk sederhana itu berubah menjadi penuh kecemasan. Bayi mungil yang baru saja mereka selamatkan terbaring di atas tikar anyaman yang sudah lusuh, dibungkus seadanya dengan kain tipis.
Bu Rina, meski tangannya terbiasa kasar karena kerja berat, kini menggerakkan jemarinya dengan sangat hati-hati, membersihkan tubuh kecil bayi itu dengan kain basah. Ia menghangatkan air seadanya di atas tungku tanah liat, mencampurnya dengan air dingin agar tidak terlalu panas, lalu perlahan menyekat tubuh mungil itu. Sementara itu, Dika duduk di sudut ruangan, lututnya dipeluk erat. Matanya tak berkedip mengawasi setiap gerakan ibunya. Ada kekhawatiran besar di wajah bocah itu, bercampur rasa bersalah yang samar. Dia gemetaran. Bu, apa kita bisa nyelamatin dia? Suara Dika nyaris seperti bisikan, seolah takut kata-katanya justru membawa sial. Bu Rina tak langsung menjawab. Ia menatap wajah kecil bayi itu. Begitu polos, begitu bersih. Meski tubuhnya memar-memar akibat perlakuan kejam manusia. Hatinya mencelos membayangkan bagaimana bayi ini bisa bertahan hingga Dika menemukannya. Akhirnya, dengan napas berat, Bu Rina berkata, "Kita usaha, Kak. Kita usaha semampu kita. Sisanya, serahin ke yang di atas." Dalam diam, Dika berjanji pada dirinya sendiri. Ia tak akan membiarkan bayi ini sendirian lagi. Ia akan jadi tembok, jadi tameng, jadi segala yang bayi itu butuhkan. Ia merapatkan tubuhnya lebih dekat ke tungku agar sedikit panas menjalar ke tubuhnya yang menggigil, sambil sesekali mengalihkan pandangan keluar gubuk, ke kegelapan malam yang penuh misteri. Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga kecil mereka bertambah satu anggota. Meski tanpa harta, tanpa rencana, hanya berbekal cinta seadanya. Keesokan harinya, pagi datang dengan dingin yang menggigit. Kabut tipis menyelimuti pemukiman kumuh itu, menambah kesan suram pada deretan gubuk reot yang berjajar tak beraturan. Dika bangun lebih awal, bahkan sebelum ayam berkokok, dan menemukan ibunya masih duduk bersandar di dinding, dengan bayi kecil itu tertidur di pangkuannya. Wajah Bu Rina tampak lelah. Namun ada kelembutan luar biasa yang terpancar saat ia mengelus kepala mungil itu dengan penuh kasih. "Ibu belum tidur, ya?" tanya Dika pelan sambil menggosok matanya. Bu Rina tersenyum samar. "Gak apa-apa, ibu jagain dia. Kamu tidur lagi aja, Kak." Tapi Dika menggeleng keras. Ia merasa punya tanggung jawab yang sama besar. Hari itu, mereka berusaha mencari cara untuk mengurus bayi itu. Dengan uang seadanya dari hasil memulung, Bu Rina membeli beberapa botol susu murah di warung. Sementara Dika mencoba mencari potongan kain bersih dari tumpukan barang bekas. Mereka bekerja sama dalam diam, saling mengerti tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidup Dika, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah tujuan. Biasanya ia memulung hanya untuk bertahan hidup, sekarang ia melakukannya untuk sesuatu yang lebih besar, demi bayi kecil yang bergantung sepenuhnya pada mereka. Tetangga-tetangga sekitar mulai memperhatikan kehadiran bayi itu. Ada yang bertanya dengan nada penasaran, ada yang sekadar menggelengkan kepala sambil berbisik-bisik sinis di sudut jalan. Seorang ibu tua, tetangga sebelah, pernah berkata, "Ngurus anak orang? Anak sendiri aja makan susah." Tapi Dika dan ibunya pura-pura tidak mendengar. Bagi mereka, suara bayi yang kadang menangis pelan di malam hari jauh lebih penting daripada suara cemoohan orang. Hari-hari berlalu dengan segala kesulitannya. Setiap pagi, Dika bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil karungnya dan menyusuri jalanan kota, berkeliling lebih jauh, lebih lama. Ia mencari apapun yang bisa dijual, kaleng penyok, botol plastik, bahkan serpihan logam karat. Setiap receh yang ia kumpulkan menjadi bagian dari perjuangan mereka merawat bayi kecil itu. Tak jarang, rasa lelah membuat tubuhnya hampir rubuh.
Namun begitu ia membayangkan wajah mungil adik kecilnya yang baru, semangat itu kembali membuncah. Suatu siang, saat Dika memulung di dekat pasar, ia menemukan sebuah boneka lusuh yang nyaris tak berbentuk. Dengan hati-hati, ia membersihkan boneka itu, menambalnya sedikit dengan potongan kain, lalu membawanya pulang. "Ini buat dia, Bu," katanya sambil menyerahkan boneka itu kepada ibunya dengan senyum malu-malu. Bu Rina menerima boneka itu dengan mata berkaca-kaca. Di tengah kemiskinan mereka, Dika tetap memikirkan kebahagiaan bayi kecil itu. Mereka kemudian memberi bayi itu nama. Nama yang sederhana, tapi penuh harapan, Rafa. Artinya, penyembuh. Bu Rina berkata sambil menimang-nimang Rafa. "Semoga kamu bisa jadi penyembuh luka-luka kita, Nak." Dika mengangguk setuju. Setiap kali memanggil nama itu, seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam diri mereka. Rafa, bayi kecil yang ditemukan di tempat terbuang, kini menjadi pusat dunia kecil mereka. Sebuah alasan baru untuk terus berjuang di tengah kerasnya hidup. Namun dunia tak selalu berbaik hati, bahkan pada mereka yang hanya ingin mencintai. Seringkali, Dika dan Bu Rina harus berhadapan dengan cibiran dan pandangan sinis dari orang-orang di sekitar. Ada yang menuduh mereka menculik, ada pula yang menertawakan usaha mereka merawat bayi itu dengan segala keterbatasan. Pernah suatu hari, saat Dika membawa Rafa keluar sebentar untuk menghirup udara segar, sekelompok anak-anak nakal mengejeknya. "Hei, itu bayi curian, ya? Pasti buat minta-minta," teriak salah satu dari mereka sambil tertawa keras. Wajah Dika memerah menahan malu dan marah. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya memeluk Rafa lebih erat, membisikkan, "Jangan dengar mereka, Dek. Kamu aman sama kakak." Dalam hati, Dika bersumpah, tidak peduli berapa banyak cemoohan, ia akan tetap menjaga adik kecilnya. Malam-malam mereka pun sering diwarnai kecemasan. Ada malam-malam di mana Rafa menangis tanpa henti karena perut kembung atau demam, dan Dika hanya bisa menggendongnya sambil berjalan bolak-balik di dalam gubuk kecil itu. Kadang, ia menangis diam-diam sambil terus berbisik, "Sabar ya, Dek. Kakak di sini. Kakak jagain." Hati kecilnya tahu, mungkin tidak semua hari akan baik-baik saja, tapi selama ada cinta, mereka pasti akan menemukan jalan. Perlahan-lahan, keajaiban kecil mulai terjadi. Rafa tumbuh, meski dengan segala keterbatasan. Senyum pertamanya membuat Bu Rina menangis seharian penuh. Tawa pertamanya membuat Dika berlari keluar rumah sambil berteriak gembira, seolah dunia perlu tahu betapa bahagianya ia. Mereka mulai menciptakan kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, Dika akan membacakan cerita dari koran bekas yang ia temukan, membisikkan kisah-kisah tentang pahlawan, tentang mimpi, tentang dunia yang luas dan penuh keajaiban. "Kalau udah besar, Rafa mau jadi apa?" tanya Dika suatu malam sambil membelai rambut halus adiknya. Rafa, yang belum bisa bicara banyak, hanya tersenyum lebar sambil menggapai wajah kakaknya. Dika tertawa pelan, lalu berkata, "Jadi apapun, kakak bangga. Asal kamu bahagia, Dek." Di tengah kerasnya hidup, mereka menemukan bahagia dalam hal-hal sederhana. Dalam setiap senyuman Rafa, dalam setiap tawa kecilnya, Dika dan Bu Rina menemukan harapan baru. Harapan yang membuat mereka percaya bahwa di balik setiap luka, selalu ada alasan untuk bangkit. Dan semua itu dimulai dari satu hari sore, di sebuah tumpukan sampah, ketika seorang anak kecil memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara tangisan yang hampir terlupakan dunia. Musim hujan tiba, membawa tantangan baru bagi keluarga kecil itu.
Gubuk reot mereka yang terbuat dari papan bekas bocor di sana-sini. Malam-malam mereka dipenuhi suara gemericik air yang menetes ke lantai tanah, dan aroma lembab yang menusuk hidung. Bu Rina berusaha menambal atap dengan plastik bekas, sementara Dika menahan payah, berusaha menjaga Rafa tetap hangat dalam pelukannya. Suatu malam, hujan turun begitu deras disertai angin kencang. Lantai tempat Rafa tidur mulai basah, membuat Bu Rina panik. "Dika, cepat, pindahin Rafa ke pojok, biar nggak kena air," serunya sambil berusaha menahan plastik yang hampir robek. Dika mengangguk cepat, membungkus Rafa dengan jaket lusuhnya lalu memeluk bayi kecil itu erat-erat. Tubuh Dika menggigil, tapi ia tak mengeluh. Ia lebih memilih kedinginan daripada membiarkan adiknya sakit. Dalam kegelapan, Bu Rina menatap anak laki-lakinya itu. Dada penuh dengan rasa bangga dan haru yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Ia sadar, Dika telah berubah. Anak kecil yang dulu hanya memikirkan dirinya sendiri kini telah menjadi sosok pelindung sejati. Malam itu, di tengah hujan badai, mereka bertiga saling menguatkan, saling menghangatkan. Tak ada selimut tebal, tak ada pemanas ruangan, hanya cinta yang membuat mereka bertahan. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengubah arah hidup mereka. Saat Dika sedang memulung di dekat perempatan lampu merah, seorang wanita muda berhenti di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian rapi, tampak berasal dari dunia yang sangat berbeda dari Dika. Ia memandang Dika lama, terutama saat melihat bayi Rafa yang dibawa Dika dalam gendongan kain. "Maaf, kamu yang rawat bayi ini?" tanya wanita itu. Suaranya lembut namun penuh keheranan. Dika mengangguk pelan, mendekap Rafa lebih erat. Ia takut wanita itu akan merebut adiknya. "Boleh aku tahu ceritanya?" lanjut wanita itu. Dengan suara bergetar, Dika menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia menemukan Rafa di tumpukan sampah, tentang perjuangan mereka merawatnya dengan segala kekurangan. Wanita itu mendengarkan tanpa menyela. Sesekali matanya berkaca-kaca. Di akhir cerita, ia tersenyum kecil. "Namaku Bu Ayu. Aku kerja di panti asuhan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu," katanya hati-hati. Mendengar kata panti asuhan, dada Dika langsung sesak. Membayangkan berpisah dengan Rafa, anak yang sudah seperti belahan jiwanya, membuatnya hampir menangis. Ia menggeleng keras. "Enggak, Rafa di sini aja, dia keluarga kami," jawab Dika tegas. Bu Ayu tersenyum. Kali ini lebih hangat. "Baik, kalau begitu mungkin aku bisa bantu cara lain." Hari itu, tanpa Dika sadari, harapan baru mulai tumbuh. Bu Ayu datang berkunjung ke gubuk mereka beberapa hari kemudian, membawa makanan, pakaian bayi, dan beberapa perlengkapan sederhana. Bu Rina, yang awalnya canggung, perlahan luluh melihat ketulusan wanita itu. Dengan bantuan Bu Ayu, Rafa kini bisa makan susu formula yang lebih baik, memiliki baju bersih, dan bahkan mainan sederhana. "Terima kasih, Bu. Kami nggak bisa balas kebaikan Ibu," kata Bu Rina sambil menahan air mata. Bu Ayu hanya tersenyum. "Cukup lihat Rafa tumbuh sehat. Itu udah hadiah buat saya." Hari-hari mereka berubah sedikit demi sedikit. Dika juga mulai diajari membaca dan menulis oleh relawan dari panti asuhan tempat Bu Ayu bekerja. Setiap sore, setelah selesai memulung, Dika duduk bersila di depan rumah, mengeja huruf-huruf dengan suara lantang sambil menjaga Rafa di pangkuannya. "A, B, C." Suara kecil itu menyatu dengan tawa Rafa yang ceria. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan setiap kali Dika mengajarkan sesuatu kepada adik kecilnya. Kadang, saat malam sunyi datang dan suara hujan gerimis di atap menemani, Dika berbicara sendiri sambil menatap Rafa yang tidur pulas. "Nanti kalau kamu besar, kamu harus sekolah, Dek.
Jangan kayak kakak. Kamu harus pintar, biar bisa nolong orang lain kayak Bu Ayu nolong kita. Di dalam hatinya, Dika menanamkan satu tekad besar. Apapun yang terjadi, Rafa harus mendapatkan hidup yang lebih baik. Tahun demi tahun berlalu. Rafa tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan cerdas. Rambutnya ikal, matanya berbinar penuh semangat, dan tawanya mampu menghapus segala duka. Dika, yang kini beranjak remaja, tetap setia menjaga dan mengasuh adiknya. Ia rela bekerja lebih keras, melakukan apapun asalkan Rafa tidak merasa kekurangan. Ia bahkan mulai mengambil pekerjaan serabutan, mengangkut barang di pasar, mencuci motor, apa saja. Suatu sore, saat mereka duduk di depan gubuk, Rafa mendekat dengan langkah kecilnya dan memeluk Dika dari belakang. "Kak Dika, Rafa sayang kakak," katanya polos. Dika tersenyum, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia membalikkan badan, menggendong Rafa tinggi-tinggi, lalu berkata, "Kakak juga sayang Rafa lebih dari apapun." Mereka berdua tertawa. Suara mereka menggema di antara ganggang sempit. Waktu memang tak menghapus luka, tapi cinta membuat luka itu berubah menjadi kekuatan. Bu Rina, yang kini sudah mulai menua, hanya bisa bersyukur setiap hari melihat kedua anak itu tumbuh dengan kasih sayang yang tulus. Jauh lebih tulus daripada yang pernah ia lihat di dunia ini. Di tengah segala keterbatasan, mereka menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan karena memiliki satu sama lain. Sampai pada suatu hari, kesempatan besar datang menghampiri. Bu Ayu menawarkan Dika beasiswa di sebuah sekolah keterampilan gratis. Sebuah kesempatan langka bagi anak-anak seperti Dika. Awalnya Dika ragu. Ia takut harus meninggalkan Rafa, meskipun hanya sebentar. Tapi Bu Rina menepuk pundaknya dan berkata, "Pergi, nak. Ini buat masa depan kalian berdua." Malam sebelum keberangkatan, Dika duduk berdua dengan Rafa di bawah langit berbintang. "Dek, kakak bakal sekolah ya. Tapi jangan takut. Kakak janji bakal cepat pulang. Kakak janji kita bakal hidup lebih baik nanti," ucapnya sambil menggenggam tangan kecil Rafa. Rafa mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. "Rafa tunggu kakak." Pelukan mereka malam itu begitu erat. Seakan mereka tak ingin ada ruang kosong di antara dada mereka. Dika berangkat dengan air mata mengalir di pipinya, tapi juga dengan semangat baru yang membara di dalam dadanya. Ia tahu, hidup mereka masih panjang, masih penuh tantangan. Tapi ia juga tahu, sejauh apapun ia melangkah, ada satu rumah yang akan selalu menunggunya. Rumah sederhana dengan cinta yang lebih berharga dari segalanya. Mereka adalah bukti hidup, bahwa bahkan dari tumpukan sampah sekalipun, bisa tumbuh sebuah kisah yang indah, penuh cinta, harapan, dan keberanian untuk bermimpi. Hari-hari tanpa Dika terasa begitu sepi bagi Rafa. Setiap pagi, ia akan duduk di depan pintu gubuk reot mereka, menatap jalanan kosong, berharap melihat sosok kakaknya pulang membawa senyuman. Bu Rina berusaha menghibur Rafa, tapi ia tahu, kerinduan itu tidak mudah dihapus. "Bu, Kak Dika kapan pulang?" tanya Rafa dengan suara kecil, matanya penuh harap. Bu Rina mengelus kepala Rafa yang mulai tumbuh lebat. "Sabar ya, nak. Kakakmu lagi berjuang buat masa depan kalian," jawabnya lembut. Malam-malam mereka kini diisi dengan cerita tentang Dika, tentang betapa hebatnya Dika, betapa baik dan gagahnya Dika. Rafa mendengarkan dengan mata berbinar, seolah membayangkan kakaknya sebagai pahlawan dalam dongeng. Ia menggambar sosok Dika di kertas-kertas bekas, selalu dengan senyuman lebar di wajah kakaknya. Meski rindu, Rafa tetap bertahan, berpegangan pada janji sederhana yang pernah Dika bisikan sebelum pergi. "Tunggu kakak, ya?" Dalam hatinya yang kecil, Rafa menanamkan satu keyakinan.
kakaknya pasti akan kembali. Dan saat hari itu tiba, ia ingin menyambut Dika dengan bangga, menunjukkan bahwa ia telah menjadi anak yang kuat seperti yang diharapkan kakaknya. Sementara itu, Dika menjalani hari-harinya dengan penuh semangat di tempat barunya. Setiap pelajaran yang diajarkan ia serap seperti spons menyerap air. Ia belajar tentang listrik, mekanik, keterampilan tangan, ilmu yang kelak bisa ia gunakan untuk membangun kehidupan lebih baik. Di sela-sela kesibukannya, Dika selalu menyempatkan diri menulis surat untuk Rafa. Surat-surat itu ia hias dengan gambar-gambar sederhana, sebuah rumah kecil dengan taman, seekor burung, atau matahari tersenyum. Dek Rafa, kakak kangen. Kakak belajar keras di sini. Nanti kalau kakak pulang, kita bikin rumah beneran, ya. Rumah yang atapnya nggak bocor lagi. Tunggu kakak. Ya, dek. Surat itu selalu dibaca Rafa berulang-ulang sampai lusuh. Setiap kali membaca, senyum kecil akan menghiasi wajahnya. Ia membayangkan masa depan yang indah bersama kakaknya, membayangkan rumah sederhana yang hangat, jauh dari dingin dan lapar yang dulu mereka rasakan. Di setiap detik perjuangannya, Dika hanya punya satu tujuan di hati. Rafa harus bahagia. Rafa harus punya kehidupan yang lebih layak daripada apa yang pernah mereka alami. Dengan tekad itu, ia terus melangkah, menahan rindu, menahan lelah. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dika berhasil menyelesaikan masa belajarnya dengan prestasi membanggakan. Ia mendapat tawaran bekerja di sebuah bengkel ternama di kota. Gaji pertamanya ia sisihkan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memperbaiki gubuk tua yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Saat ia kembali ke rumah, Rafa yang saat itu sedang bermain tanah langsung berlari secepat mungkin. "Kak Dika ah!" teriaknya sambil membuka tangan lebar-lebar. Dika menunduk, membuka lengannya, dan menangkap tubuh kecil adiknya dalam pelukan erat. Mereka berdua tertawa, lalu menangis dalam pelukan yang lama. Bu Rina berdiri tak jauh, menutup mulutnya sambil menangis haru. Wajah Dika kini lebih dewasa, matanya lebih tajam, tubuhnya lebih tegap, tapi senyum dan pelukannya tetap sama, hangat dan penuh cinta. "Maaf ya, Dek, kakak baru bisa pulang sekarang," bisik Dika. Rafa menggeleng cepat. "Rafa bangga sama kakak," jawabnya tulus, membuat dada Dika makin sesak oleh rasa haru. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, keluarga kecil itu makan malam sederhana dengan bahagia. Mereka tidak punya banyak, tapi cinta di antara mereka membuat segalanya terasa cukup. Dengan uang hasil kerja kerasnya, Dika mulai memperbaiki rumah mereka. Ia memasang atap seng baru, membuat lantai kayu yang kokoh, dan bahkan membangun satu kamar kecil untuk Rafa. Rafa membantu sebisanya, meski lebih sering malah membuat kekacauan lucu. "Dek, kamu ngapain malah main lumpur?" tegur Dika sambil tertawa. Rafa tertawa polos. "Rafa bantu kakak biar rumahnya adem, dikasih air tanah." Suara tawa mereka memenuhi udara, membuat para tetangga ikut tersenyum melihat kebahagiaan sederhana itu. Setiap malam, setelah bekerja seharian, Dika akan duduk di teras sambil memangku Rafa, menceritakan impian-impian mereka. "Nanti kakak mau buka bengkel sendiri. Rafa mau bantu kakak enggak?" tanya Dika. "Mau." "Rafa jadi tukang ketok-ketok ban," jawab Rafa antusias. Cita-cita sederhana itu terasa begitu besar dan berarti bagi mereka. Tak ada impian yang terlalu kecil bagi hati yang tulus. Setiap paku yang dipukul, setiap kayu yang dipasang, adalah lambang perjuangan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang penuh cinta, bukan air mata. Beberapa tahun berlalu, Rafa tumbuh menjadi pemuda gagah dan pintar. Ia mengikuti jejak Dika, membantu di bengkel yang kini telah berkembang pesat.
Pelanggan menyukai bengkel mereka, bukan hanya karena hasil kerjanya yang rapi, tapi karena kehangatan yang selalu terpancar dari kakak beradik itu. Suatu sore, saat mereka sedang memperbaiki motor tua di bengkel, Rafa menoleh ke Dika dan berkata, "Kak, ingat nggak dulu kita tidur di gubuk bocor? Sekarang kita punya bengkel keren." Dika tersenyum lebar, mengusap kepala Rafa dengan bangga. "Semua karena kita saling jaga. Dek, kita bertahan. Kita percaya sama mimpi kita." Di pojok bengkel, tergantung sebuah foto tua. Foto Rafa kecil memeluk Dika dengan gigi ompong dan wajah kotor, tapi dengan senyum paling tulus di dunia. Foto itu mengingatkan mereka, betapapun beratnya masa lalu, cinta akan selalu menemukan jalannya. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan di depan. Tapi kini, mereka tak lagi takut. Mereka sudah membuktikan satu hal penting. Bahwa dari tempat paling gelap sekalipun, cinta bisa tumbuh. Bahwa kasih sayang sejati tidak butuh darah yang sama, hanya butuh hati yang bersedia berkorban. Dan di tengah dunia yang kadang kejam ini, mereka membuktikan bahwa keluarga sejati tidak selalu tentang siapa yang melahirkanmu, tapi siapa yang memilih untuk mencintaimu tanpa syarat.